Oke, kali ini kita akan bahas PT Indosat Tbk dengan kode sahamnya ISAT. Jadi di sini kalau kita lihat Indosat ini di harga 8.175 ya sekarang. Dan tertinggi di 5 tahun terakhir ini di harga 9.100. Di harga 9.100 ya. Dan terendah di 5 tahun terakhir ini di masa pandemi itu ya, di 1.375. Kalau kita lihat di sini pergerakan dari saham Indosat ini dibandingkan dengan ROE ataupun IPS di sini ya. Kita bandingkan di sini cenderung sideways ya. Sideways di sini juga di tahun 2018 itu IPS-nya juga masih sideways ya sampai tahun 2020, dan di sini Indosat ini kondisinya rata-rata merugi ya dari 2018 sampai 2020. Lalu di tahun 2021 baru mulai bukukan laba sampai di tahun 2022 ini. Ya. Jadi di tahun 2021 baru mulai naik ya di sini. Tahun mulai naik, nah di sini udah mulai laba ini. Udah menghasilkan laba. Dan di sekarang ini udah mulai naik ya. Oke, kita lihat di sini rata-rata itu di kuartal 2 itu labanya Indosat itu naik tajam ya di kuartal 2 ini. Kita lihat di 2021 kuartal 2-nya naik tajam di sini. Lalu di kuartal 2 juga naik. Nah, di kemungkinan di sini market atau investor di pasar modal udah perkirakan di kuartal 2 ini naik. Jadi mereka udah ancang-ancang beli ya sebelum kuartal 2 ini. Karena kemungkinan di kuartal 2 ini juga Indosat secara bercermin dari kuartal 2 tahun-tahun sebelumnya di 2021, 2022 itu naik. Di sini naik ya. Oke, itu tadi ya untuk pergerakan saham dari Indosat. Di sini hampir sama ya untuk pergerakan dari saham Indosat ini di tahun 2018 dan naiknya di tahun 2021 ya. Ini IPS secara tahunan, ROE secara tahunan ya. Yang tadi ini kuartal. Jadi di tahun 2021 udah mulai naik ya. Dan sekarang di tahun 2022. Nanti di akhir sesi ini kita coba ini ya, prediksi pergerakan harga saham Indosat ini apakah sudah ini ya, udah maksimal kenaikannya, apakah masih bisa naik lagi, dan apakah masih layak untuk sekarang kita beli ataupun masih layak buat di hold. Oke, nanti ya di akhir sesi kita coba ulas untuk prediksi harga sahamnya. Sebelum kita lanjut ke prediksi harga saham di akhir sesi nanti, kita coba ya untuk cek profil singkat dari Indosat ini. Jadi Indosat ini masuk dalam sektor telekomunikasi, lebih tepatnya bergerak di bidang jasa telekomunikasi nirkabel. Lalu dari Dewan Komisaris dan direksinya bisa dibaca sendiri di sini ya, cukup banyak Dewan Komisarisnya. Lalu dari jumlah saham beredarnya itu 8,06 miliar lembar saham. Lalu market cap-nya itu 68,5 triliun. Lalu jumlah saham beredarnya di masyarakat itu 14% ya. Lalu dipastikan ini saham yang liquid ya, karena market cap-nya besar dan jumlah saham beredarnya walaupun nggak terlalu besar, cuman market cap-nya ini besar. Jadi ini saham yang liquid. Jadi untuk kalian yang punya modal besar nggak perlu khawatir, karena sahamnya bisa dijual belikan dengan mudah. Oke, kita lanjut ya untuk neraca keuangannya. Di sini untuk Indosat ini asetnya bertumbuh ya. Asetnya bertumbuh. Lalu di sini dari segi ekuitasnya cenderung dari tahun 2018 sampai 2021 kuartal 3 ini cenderung sideways ya. Hampir sama, cenderung ada penurunan cuma nggak terlalu signifikan. Dan di kuartal 4 2021 ini ekuitasnya turun ya. Ini kemungkinan karena 2020 ini Indosat dalam keadaan rugi, di kuartal 4 ini kemungkinan Indosat melakukan pembagian dividen. Jadi melakukan dividen di saat di kuartal 2020-nya sedang rugi. Ya, jadi ekuitasnya jadi turun karena tergerus untuk melakukan pembayaran dividen kepada pemegang saham. Dan di tahun 2022 ini ekuitasnya naik lagi ya, karena udah mulai bukan laba yang cukup besar ya. Naik lah, labanya udah naik lagi. Jadi ekuitasnya naik lagi di sini. Di tahun 2022 dan 2023 ini. Lalu dari segi liabilitas di sini cenderung nambah ya, bertambah atau meningkat untuk utangnya. Dari segi DER-nya ini
cukup besar ya. Di tahun 2022 ini 2,6 kali dan di tahun 2021 sempat 5,2 kali. Di sini cukup besar. Jadi ada kemungkinan kalau DER-nya itu lebih dari 1 kali, itu kemungkinan masih ada kemungkinan perusahaan itu Indosat ini bisa kemungkinan ada gagal bayar hutang ya. Ada kemungkinan ya. Dan kalau DER-nya itu lebih dari 1 kali, maka labanya nggak maksimal karena dia ada beban hutang yang bisa menggerus laba dari Indosat ini. Karena hutangnya cukup besar, sini 2,6 kali. Jadi ya nanti untuk Indosat ini labanya jadi nggak maksimal ya. Jadi margin labanya bisa tergerus. Oke, itu tadi ya untuk profil singkat dan neraca keuangannya di sini. Untuk DER-nya cukup tinggi ya, 2,6 kali walaupun ada tren penurunan untuk DER-nya ini. Oke, kita lanjut ya untuk kinerja perusahaan dari Indosat ini. Dari segi pendapatan, Indosat ini cenderung bertumbuh ya. Dari tahun 2021 dan 2022 ini lumayan naiknya, lumayan signifikan ya untuk kenaikannya untuk pendapatan dari Indosat ini. Namun kalau kita lihat dari segi laba bersih ya, untuk yang tahunan di sini tahun 2018 sempat merugi, tahun 2019 sempat ini ya menghasilkan laba. Lalu di tahun 2020 merugi lagi ya, dan tahun 2021 baru ada kenaikan laba yang lumayan signifikan ya. Dan di tahun 2022 ini ada mulai penurunan sedikit. Di sini kalau kita lihat laba tiap kuartalnya sini ya. Tahun 2018 rugi, di tahun 2019 ini sempat merugi ya, namun di kuartal 4-nya ini menghasilkan laba ya. Jadi di sini tahun 2019 nggak jadi rugi ya, karena di kuartal 4-nya untung, ada labanya. Di tahun 2020 ini sempat merugi ya. Nah, di tahun 2021 ini yang mulai ada kenaikan laba yang lumayan signifikan ya, karena di kuartal 2-nya itu labanya lumayan besar di sini. Oke, sini ya. Lalu di tahun 2022 juga masih membukukan laba ya, walaupun nggak setinggi di tahun 2021 ini. Nah, di sini di kuartal 1 ini kemungkinan di kuartal 2 ini kemungkinan ini ya labanya sama seperti di kuartal 2 di tahun-tahun sebelumnya, kemungkinan naik tinggi di sini labanya. Tapi ini masih ini ya kemungkinan ya. Kalau melihat bercermin dari kuartal 2 di tahun 2001 dan 2022 kemarin. Oke, dari segi net profit marginnya ini 8% ya. Sempat tertinggi itu di tahun 2021 ya, sempat 71% profit marginnya. Sini ya. Oke, untuk dari segi ROE untuk Indosat ini sebenarnya ROE-nya lumayan besar ya, terutama di tahun 2021 ROE-nya sempat 65,5%. Lalu dari segi di tahun 2022 ini sempat hampir 15% ya. Jadi untuk perusahaan atau emiten yang punya ROE di atas di 15 kali itu terbilang masih bagus ya, apalagi ini di atas 15 kali, di atas 50%. Di atas 15%. Ini 65% ya, itu bagus sekali ya. Jadi untuk ROE-nya masih terbilang masih bagus ya untuk Indosat ini. Cuman tadi ya, walaupun ROE-nya bagus, karena utangnya cukup besar ya, tetap terbebani ya nanti, tergerus juga nanti labanya. Ini ya, untuk ROE-nya sini 2,8%. Kalau hampir sama ya, kalau dikalikan 4, ROE-nya mungkin di sini sekitaran 11%-an ya. Kalaupun labanya di kuartal 1 ini di kuartal 2, 3, 4 ini sama 2,8%, kemungkinan di 2023 ini ROE-nya itu 11%-an. Ya, hampir sekitar 11 atau 12%-an ya. Kalau memang sama 2,8%. Tapi kalau memang kuartal 2 ini naik, ya mungkin lebih dari 12% itu ROE-nya. Dari segi EPS ini bertumbuh ya, Indosat ini cenderung bertumbuh. Ya, yang tadi ini udah kita bahas ya di awal EPS-nya. Oke, itu tadi ya untuk kinerja dari Indosat. Untuk ROE-nya kemungkinan masih bagus ya. Kalau ROE di kuartal 2 ini ROE-nya naik, kemungkinan di tahun 2023 ini Indosat ini ROE-nya sekitar 11 sampai 15%.
Ya, nanti kita lihat lah ya di kuartal 2 di mungkin ini di akhir Juli atau Agustus nanti keluar laporan keuangannya. Itu tadi ya untuk kinerja dari Indosat. Kita lanjut ke strategi perusahaan Indosat. Jadi Indosat memiliki beberapa strategi ya untuk meningkatkan kinerja perusahaannya di masa mendatang. Salah satunya yaitu Indosat akan memperluas saluran layanan seluler ya, 11.300 site baru dan 7.660 desa. Jadi ini bertujuan untuk pemerataan layanan 5G ya hingga 2025 mendatang. Hal ini guna mendukung perseroan terhadap program pemerintah ya. Jadi ini ekspansi untuk perluas layanan selulernya. Lalu di sini memanfaatkan semua kanal digital untuk meningkatkan pendapatan baru ya. Lalu bekerja sama dengan PT Bank QNB Indonesia. Di Bank QNB ini meluncurkan YouCan sebagai solusi layanan kredit instan. Jadi ini bekerja sama dengan bank ya untuk solusi layanan kredit ya. Lalu di sini mempercepat proses sinergi dan meningkatkan efisiensi biaya. Di sini intinya ini ada ekspansi, lalu di sini ada inovasi ya, bekerja sama dengan bank untuk ini ya meluncurkan layanan kredit, lalu di sini lebih ke efisiensi. Gitu tadi ya untuk strateginya. Kita lihat di sini prospeknya. Tadi strateginya ekspansi dan inovasi serta efisiensi ya, bagus. Lalu dari segi prospeknya di sini prospek Indosat nilai bagus karena Indosat berencana merambah bisnis yang mencakup elektrikal, konstruksi, sewa alat, teknologi digital dan mesin kantor ya. Jadi untuk menunjang kegiatan usaha utama perseroan khususnya untuk jasa pusat data atau data center ya. Jadi rencananya nanti dia merambah bisnis lagi untuk Indosat ini. Selain tentang seluler tadi ya, kabel, dia juga akan mencakup elektrikal ya, konstruksi serta sewa alat teknologi dan mesin kantor di ini ya, pusat data center nanti. Lalu jadi Indosat juga akan mungkin ya ikut andil ya di data center karena sekarang ini data center udah lumayan agak mulai manggung ya data center ini. Lalu Indosat memiliki prospek cerah setelah penggabungan usaha dengan PT Hutchison ya, Tri Indonesia ya. Jadi ini udah mulai inilah ya, semenjak udah bergabung dengan PT Hutchison ini ya, susah juga sih bacanya ya. Jadi udah mulai bagus ya prospeknya, udah mulai bagus kinerjanya. Jadi Indosat berhasil menunjukkan kenaikan kinerja yang ciamik ya, dengan mencatatkan kenaikan laba 620% pada laba yang dapat didistribusikan kepada entitas induk. Jadi semenjak bergabung dengan PT ini, Indosat udah bagus kinerjanya. Jadi kemungkinan untuk prospek Indosat ini main bagus ya untuk kedepannya. Cuman sayangnya itu tadi ya, utangnya masih tinggi. Lalu dari segi kompetitor di sini ada Telkom, Friend sama XL Axiata. Jadi Telkom masih ini ya, lebih baik ya dibanding Indosat ini menurut saya. Kemarin saya juga udah pernah bahas tentang Telkomsel, utangnya nggak setinggi Indosat sih untuk dari segi utang ya. Di sini untuk ICG-nya manajemen Indosat nilai baik ya. Dilihat dari kinerja ciamik baru-baru ini, Indosat juga transparan dalam memberikan informasi relevan terkait perusahaannya. Lalu manajemen Indosat sayangnya di sini Indosat ada terkena kasus korupsi ya. Jadi dari segi ICG Indosat nggak terlalu baik ya. Jadi di sini pernah kasus korupsi ya, dugaan kasus korupsi. Oke, itu tadi ya untuk strategi sama prospek dan GCG-nya dan kompetitornya. Kita lanjut untuk kesehatan cash flow. Untuk arus kas dari Indosat ini dimulai dari aktivitas operasinya nggak ada masalah ya. Jadi sini dana masuk lebih besar dibandingkan dana yang dikeluarkan Indosat untuk kegiatan operasinya, nggak ada masalah. Lalu di sini aktivitas investasinya di sini negatif, artinya Indosat rajin melakukan investasi untuk semacam investasi, mungkin ada ekspansi ya di sini dan inovasi. Di sini artinya Indosat
berkomitmen untuk berkembang ya ke depannya ya, karena melakukan inovasi, investasi dan ekspansi ya. Jadi tidak ada masalah dari aktivitas investasinya. Lalu dari aktivitas pendanaan di sini Indosat sempat melakukan ini ya, penambahan hutang di tahun 2018 dan 2019. Di sini positif, dan di sini artinya negatif, artinya Indosat berkomitmen untuk mengurangi hutangnya di sini ya. Jadi ya itu ya, walaupun dirinya tinggi, jadi Indosat kemungkinan berusaha menurunkan hutangnya. Jadi kalau hutangnya nanti udah mulai mengecil, maka Indosat ini luar biasa ya. Sempat ROE sempat 70%, sekarang udah mulai 15%-an ya. Jadi kalau udah ROE-nya nanti hutangnya udah mulai mengecil, maka kemungkinan akan optimal labanya nanti untuk Indosat ini. Lalu dari segi dividen ya sini. Untuk dividennya di sini Indosat termasuk yang nggak terlalu konsisten ya untuk bagian dividen. Di sini sempat 2019 dan 2020 nggak pernah tidak membagikan dividen. Lalu dari segi dividen payout ratio-nya di sini masih agak aneh ya tampilannya, karena di sini 2019 dan 2020 itu kondisinya merugi tapi membagikan dividen. Di sini di 2021 ini negatif karena Indosat ini membagikan dividen di saat di tahun 2020 dan 2019 ini kondisinya merugi, terutama di tahun 2020 ini ya. Jadi di sini DPR-nya jadi ngaco ya, negatif jadinya. Dari segi yield-nya ini, Indosat ini kalau kita rata-ratakan ya hampir sekitar 5%-an, 3-3% ya di tahun 2021 ini. Nah ini lumayan besar ya ini ya, bagian dividennya sini 10/11 ya, sekitar ya hampir 20%-an ya untuk yield di tahun 2021 ini, walaupun di tahun 2020-nya merugi. Nah, jadi di tahun 2021 ini tetap bagian dividen walaupun laba di tahun 2020 ini di tahun 2020 ini merugi. Inilah yang menyebabkan di tahun 2021 ini ekuitasnya turun. Kita cek ya kembali ke ekuitasnya. Kita cek. Nah ini ya, ini yang menyebabkan di tahun 2021 ini Indosat ini ekuitasnya menurun karena dia membagikan dividen di saat di tahun 2020-nya kondisinya merugi. Ya, itu tadi ya untuk kesehatan cash flow dan dividen dari Indosat ini. Ya, dari cash flow-nya nggak ada masalah dan dividennya nggak terlalu royal ya, karena di tahun 2019 dan 2020 sempat nggak membagikan dividen. Oke, kita lanjut ya untuk valuasi dari Indosat ini. Lihat dari book value-nya, Indosat ini cenderung bertumbuh ya book value-nya. Sempat sideways di tahun 2018 sampai 2021 ya. Sempat hampir sama ya. Nggak ada penurunan, cuma nggak terlalu signifikan. Dan ada kenaikan di tahun 2022 dan 2023 ini untuk book value-nya. Dari segi PBV di sini sekarang tinggal 2 kali, sempat 4,8 kali di tahun 2021. Kita cek ya untuk PBV-nya ini rata-ratanya 2,3 kali ya 5 tahun terakhir. 2,3 kali, sekarang 2,0. Dari segi PBV-nya udah mulai di bawah rata-rata ya. Bawah rata-rata 5 tahun terakhir, dan dari segi PER-nya itu 11,7 kali. Ya. Dan di sini kalau kita lihat di sini untuk harga wajarnya setelah kita hitung di sini 6.700 ya sini. Ini harga wajarnya itu 6.713, ini rata-rata ya. Sebenarnya kisaran harga wajarnya itu 5.000 sampai 8.800. Sekarang harga Indosat itu di bursa 8.975. Ya. Kisaran harga wajarnya itu maksimal 8.800 ya, ini masih over value ya untuk Indosat ini. Hitungannya masih over value. Oke, itu tadi ya untuk Indosat. Evaluasinya udah
mendekati ya dikit over value ya. Untuk Indosat ini udah mulai tinggi, agak resiko kalau kita masuk sekarang. Oke, kita coba ya untuk prediksi harga saham dari Indosat ini. Kalau saya lihat di sini Indosat ini udah over value, jadi sekarang ini udah tinggi ya, 8.700. Apakah masih bisa naik lagi? Ya, ini sebenarnya mungkin market sudah memperkirakan ya di kuartal 2 ini akan ada kenaikan laba hampir sama dengan di tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2021 dan 2022. Jadi ini udah bisa dibeli oleh market duluan ya, dan naik duluan istilahnya. Jadi kemungkinan untuk sekarang ini sangat berisiko ya kalau kita masuk sekarang untuk Indosat ini, karena kemungkinan ini udah ketinggian ya. Apakah masih bisa naik lagi? Ya mungkin masih bisa naik, cuman ya karena ini kan kuartal 2 kemungkinan naik nih ya, mungkin ini bisa naik, cuman nggak terlalu tinggi lagi naiknya, mungkin udah hampir maksimal nih kenaikannya. Jadi untuk sekarang agak berisiko kalau kita beli di sini karena udah over value ya. Jadi untuk kalian yang belum masuk ya, saya ini disclaimer on ya, kalau saya sih nggak berminat kalau udah saham yang udah over value, kalau udah naiknya udah hampir maksimal ini. Jadi kemungkinan kalau udah maksimal, kalaupun nanti labanya di kuartal 2 naik, ya mungkin dia naiknya nggak terlalu naik signifikan ya, nggak bisa naik lebih tinggi lagi, naiknya pun paling sedikit ya. Dan nanti risikonya kalau memang kuartal 3 dan 4-nya ini, kalau kuartal 3 dan 4 ini turun ya, risikonya turunnya jauh ini. Kalau memang udah tinggi ya. Ya, kalau kita beli sekarang risikonya di kuartal 3 dan kuartal 4 ini kalau memang labanya turun. Jadi harganya juga ikut turun. Jadi intinya untuk prediksi harga saham dari Indosat ini udah naik duluan ya, karena market atau pasar udah memperkirakan bahwa di kuartal 2 ini kemungkinan naik. Jadi udah naik duluan di sini. Dan sudah hampir maksimal kenaikannya dan cukup beresiko kalau kita beli di sini. Ya, untuk kalian yang sudah lanjur beli ya, mungkin di average down ya mungkin ya, nanti tunggu aja, wait and see. Kalau memang di kuartal 2 atau kuartal 3-nya ada penurunan, ya sebisa mungkin sih dijual sih. Kalau memang kalian udah lanjur beli ya, dijual aja karena udah tinggi. Dan untuk yang belum entry ya jangan masuk dulu lah, karena udah ketinggian ya untuk Indosat ini menurut saya. Itu tadi ya untuk ulasan dari Indosat. Terima kasih ya untuk yang sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat ya. Nanti di kuartal 2, 3, 4-nya akan kita update ya. Mungkin di kuartal 2-nya ini di bulan akhir Juli ataupun Agustus. Nanti kita akan update lagi ya untuk Indosat. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat.